Bukan maksud langsung disiksa oleh Allah. Ya. Nah, disinilah sekali lagi. Hilman wa thiqatan biqadratihi ta'ala. Bagaimana Allah itu betapa tabah, betapa Allah itu Al-Halim Maha tabah, Maha bersabar terhadap mereka. Mereka mana? Mereka yang sudah kufur terhadap Allah. Coba bayangkan tuh Fadli. Allah tiap hari memberikan fasilitas tadi, tapi dia tetap saja tidak beriman pada Allah. Kalau menurut kita gimana? Nah, kalau menurut saya gimana? Ya udah kita recall aja, kita buang aja ngapain? Orang kayak gitu. Tidak demikian dengan Allah. Yang beriman kepadanya, yang tidak beriman kepadanya, semuanya difasilitasi oleh Allah tetap. Sepanjang dia masih punya jatah hidup sampai hari kiamat. Allah masih menunggu mereka apakah bertobat atau tidak kepadanya. Peluang dan kesempatan bertobat itu sayangnya disia-siakan. Tetap saja mereka bertengger dalam kekufurannya. Kekeh dalam kekufuran dan kemaksiatan bahkan kezaliman. Nah kalau sudah begitu siapa yang salah? Hei, kalau sudah begitu siapa yang salah? Mau menyalahkan Allah? Nggak ada. Coba Allah begitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kasih dan Sayang. Kasih Allah meliputi seluruh manusia. Semuanya Allah kasih. Itu namanya Ar-Rahman. Dikasih nggak semuanya? Yang maksiat dikasih, yang zalim dikasih tetap hidup. Coba tiap pagi misalkan orang yang kufur tiba-tiba sesak nafas, nggak bisa bernafas. Enggak kan? Allah tetap berikan dia bisa bernafas. Allahu Akbar. Rabb. Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna Allah la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Allah itu adalah zat yang maha menangguhkan orang yang zalim. Tidak langsung disiksa. Tapi begitu disiksa tak ada satupun yang bisa lolos. Lihat sekali lagi. Kemudian Rasulullah membaca, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid." Dan demikianlah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa suatu kaum. Bahasanya juga bukan aqaba menyiksa tapi akhoda. Akhoda itu kan arti katanya mengambil. Tapi diambil dengan cara paksa. Orang itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain diambil. Artinya disiksa oleh Allah. Wahiyya zalimatun. Dan dia masih dalam keadaan zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksanya itu maha menyakitkan dan keras. Juga dalam hadis yang lain, ma ahadun asbaru ala adha sami'ahu minallah. Perhatikan, ma ahadun tak satupun orang asbahu lebih sabar, akram. Tidak ada satupun yang lebih sabar terhadap adha. Adha itu gangguan atau sikap menyakiti. Sami'ahu yang dia dengar minallahi dibandingkan Allah. Nggak ada yang lebih sabar dibandingkan Allah. Makanya Allah disebut as-sabur, maha sabar. Sabar terhadap siapa? Yada'una lahul walad. Mereka mengaku bahwa Allah punya anak. Thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Sementara Allah terus menyehatkan mereka dan memberikan rizki pada mereka. Allahu Akbar. Siapa yang lebih sabar dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak tahajud, Allah biarkan kita. Betul tidak? Kita ngajinya main-main sia-sia, tidak serius. Allah tunggu kapan dia serius.
Ustaz Damang aja udah nggak sabar. Kalau ngelihat yang kayak gitu ya usah tegur. Kalau Allah nggak pernah negur kita. Betul tidak? Dan kalaupun menegur Allah itu yazid lembut banget. Lembut gimana coba deh. Kalau kamu nggak tahajud, hatimu pasti akan menanyakan pada dirimu, kenapa kamu nggak tahajud? Betul nggak? Eh? Kalau kamu nggak berjamaah misalkan, pasti hatimu akan nanya ke kamu, kamu kenapa nggak sholat berjamaah? Betul nggak? Lihat Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Hati kita adalah penasehat pertama kita. Yang selalu menasihati dengan istilah an-nafsul al-lawwamah. Hati ini bisa memunculkan jiwa yang selalu lawamah. Lawamah itu bukan tercela. Justru nafsu itu ainul suka mencela kamu kalau kamu tidak berbuat baik atau kamu berbuat buruk. Suatu ketika ainul bohong. Kata hatinya apa ainul? Kamu kenapa bohong? Kira-kira perkataan itu dari siapa? Yang negur kamu itu siapa? Ya, pastikan menegur. Yang menegur kamu itu adalah Allah dengan lembutnya. Fat, kenapa kamu begitu? Kata Allah. Tapi menggunakan hatimu. Cuma aja, setiap kata hati, perhatikan. Setiap kata hati itu selalu positif. Kata hati ya. Yang buruk itu kata nafsu. Yang baik-baik seluruhnya pasti kata hati. Kata hati, kenapa sih kamu kok cuek sama dia? Kenapa itu pintu kenapa nggak dibuka? Nah, hati selalu menegur saya seperti itu. Itulah cara lembut. Dalam satu ayat Allah mengatakan bahwa Allah adalah latifun, maha lembut. Paham itu? Lihat kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang tersebut masih saja ngomongin Allah punya anak, Allah punya anak, Allah punya anak. Dan Allah masih terus saja memberikan dia kesehatan dan Allah kasih rizki dia. Masya Allah. Jelasnya Bapak Ibu sekalian, lihat surah Maryam mengajarkan akidah yang begitu dalam Pak Somana. Wa ma syarallahu ilaihi min annahu lam yu'ajilhum bil azab wa annahu yuakhiru azabahum ilal waqtil muhaddad. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak pernah mempercepat siksa terutama untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat sebelumnya kerap langsung, siksanya itu bisa langsung. Kalau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kelebihan umat Muhammad, Allah tidak pernah mempercepat siksa kecuali menangguhkannya sampai waktu batas tertentu, terutama nanti di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah yang lain, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ibrahim ayat 42. Jangan kalian mengira, jangan kau kira Allah itu lalai dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang zalim. Ini mengingatkan pada nabinya, ya Muhammad, Allah tidak pernah akan lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum, Allah hanya ingin menangguhkan sejenak liyaumin, untuk suatu hari tashkhasu fihil absar, di mana nanti mata-mata akan terbelalak. Kaget hari kiamat. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan tidaklah kami akhirkan tangguhkan mereka kecuali sampai batas waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Begitulah Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bayangin Bu Nisa, manusia ditungguin sama Allah kapan dia tobat. Kan ya,
Ditungguin kapan dia mau ngaji. Masih nggak ngaji-ngaji juga. Dipanggil sama Ustazah Suryanti, gurunda kita, diingatkan sama yang lain. Tetap saja nggak mau ngaji. Ditungguin sama Allah Subhanahu. Halo Pak Somana. Ada Pak Somana? Nah, itulah firman Allah Azza wa Jal. Ibrah yang begitu berharga buat kita. Masyarul muslimin. Rahimakumullah. Luar biasa. Balaghatul ayat, kita masuk pada balagha, gaya bahasa Quran. Ayat-ayat pertama firman Allah, fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Al-fa, fa, fakhtalafa. Dalam firman Allah fakhtalafa litartibi ma ba'daha ala ma qablaha. Biasanya kalau fa itu menunjukkan tertib. Tertib itu A dulu, B, terus B, C, D. Tertib tuh. Satu, dua, tiga. Enggak. Satu, 10, 5, 4, 3. Enggak. Satu, dua, tiga. Namanya urut. Fakhtalafal ahzab menunjukkan begitu Nabiullah Isa alaihi salam tak lama kemudian setelah Nabiullah Isa mengatakan bahwa aku adalah hamba Allah, baru saja terjadi maka mereka langsung berselisih pendapat. Benar juga. Kata yang satu nggak benar ah. Begitu terjadi perselisih. Tanbihan ala su'i sani'ihim menunjukkan betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Bija'lihim ma yujibul ittifaq mansya'an lil ikhtilafi. Padahal seharusnya mereka sepakat. Lalu kenapa mereka berbeda pendapat? فإنما حكي من مقالات عيسى عليه السلام مع كونها نصوص قاطعة في كونه عبده تعالى ورسوله قد اختلفت اليهود والنصارى بالتفريط والإفراط. Amat disayangkan yang dikisahkan tentang Nabiullah Isa sebagai seorang Nabiullah dan Rasulnya itu justru diperselisihkan oleh mereka. Apa maunya mereka? Ini perhatikan Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, dalam memahami Islam dan firman Allah Subhanahu wa taala. Penting kita benar-benar memahaminya dengan baik sehingga kita tidak perlu berselisih. Karena hari ini juga banyak ketika baca Quran tuh berselisih orang dalam memahaminya, macam-macam. Disinilah pentingnya ilmu bukan ilmu ilmu itu penting untuk dipelajari supaya kita bisa mendudukkan setiap persoalan. Anak-anakku sekalian, saya ingin sedikit pertajam Bapak Ibu yang berbahagia. Ikhtilaf memang salah satu di antara karakter manusia. Bahkan khilafah itu juga terjadi atau khilafah itu dari akar kata khulafa yang artinya berbeda, berselisih. Dengan kata lain, seorang khalifah memang seseorang yang tidak bisa disepakati sepenuhnya, pasti ada perselisihan. Hanya saja konsep kepemimpinan Islam ada yang namanya syura. Wa amruhum syura bainahum. Yang dengan syura itu kita bisa duduk bareng untuk menyepakati. Jadi konstitusi. Sudah sering Ustaz sampaikan konstitusi itu lahir dari mana? Konstitusi kayak undang-undang dasar. Lahir dari mana? Halo? Dari kesepakatan. Kalau nggak sepakat kira-kira lahir undang-undang nggak? Itu pentingnya. Jadi khalifah dalam Islam itu juga seseorang yang memiliki tugasnya itu mengendalikan dan mengelola perselisihan.
ahli dalam mengelola perselisih. Dan itu tulang punggung politik dalam Islam itu mengelola perselisihan itu adanya pada syuro. Bisa difahami sampai di situ. Dalam banget tuh kalau mau diperluas nih pemikirannya, pemahamannya tuh. Perhatikan. Ya. Dan ini sekali lagi merupakan karakter manusia ikhtilaf itu berselisih pendapat. Makanya nggak mungkin kita akan bicara tentang tidak pernah terjadi perselisihan. Coba jangankan jauh-jauh suami istri suka berselisih tidak? Bu Nisa suka berselisih. Nah, oleh karena itu Allah memberikan petunjuk kepada kita bukan menghilangkan perselisihan. Justru yang paling penting itu cara mengelola perselisihan. Makanya anak-anakku sekalian seluruh Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat syarat alias penuh dengan konsep mengatasi perselisihan. Sangat-sangat penuh dengan konsep-konsep ajaran dan bimbingan bagaimana cara kita mengelola perselisihan sehingga perselisihan itu tidak perlu menimbulkan permusuhan. Kamu boleh berselisih tapi tidak perlu menjadi musuh satu sama lain. Paham tuh? Kalau dalam rumah tangga yang satu suka pedas, yang satu nggak pedas, jangan maksa satu sama lain. Kata yang satu, jangan pakai cabai. Kata satu lagi, nggak bisa harus pakai cabai. Apa sih susahnya bikin dua? Yang satu nasi goreng pakai cabai, yang satu nasi goreng nggak pakai cabai. Menyelesaikan masalah nggak? Nah, itulah cara menyelesaikan masalah. Makanya kenapa di dalam syariat itu ada yang namanya tanawu'at. Tanawu'at itu bervariasi. Begitu variasinya itu untuk apa? Silahkan kamu memilih mana yang paling cocok buat kamu. Takbiratul ihram Allahu Akbar ada yang begini, ada yang begini. Ya sudah terserah. Dua-duanya ada, kamu pilih mana yang cocok buat kamu. Kecuali yang bertentangan, kecuali yang prinsipil. Baru itu harus diambil salah satu yang benar. Makanya khilaf itu rentisi, perhatikan, Ustaz sampaikan. Catat dengan baik. Mana rentisi? Baik, Fadli. Catat dengan baik. Khilaf ada khilafun tadaddi. Ta, dod, alif, dal, ya. Asal kata dari mutadadun. Mutadadun itu artinya saling bertentangan. Alias perselisihan yang kontradiktif. Kata satu harus, yang satu melarang. Kontradiksi enggak? Yang satu wajib, kata satu nggak boleh. Nah, itu parah itu kalau begitu. Nah, kalau yang itu harus kita ambil mana argumen yang paling tetap. Yang satu membatalkan, yang satu tidak membatalkan. Gimana? Maka diambil pandangan dan pendapat yang tentu saja paling kuat argumentasinya. Karena itu prinsip. Coba kamu bersentuhan dengan seseorang, batal. Kata yang satu nggak batal. Gimana caranya? Maka dicari argumen-argumen. Ah. Sehingga ada yang mengatakan batal itu hati-hati saja. Makruh sifatnya. Lebih bagus dia tetap berwudu. Kalaupun tidak berwudu nggak apa-apa. Kan gitu. Itu cara mengkompromikannya tuh Bu Nisa. Apa tadi? Khilafun apa? Khilafun tabodiyun. Ta, bod, alif, dal, iya.
Asal kata dari mutadadun. Mutadadun artinya perselisihan yang bersifat kontradiktif. Yang satu menyuruh, yang satu melarang. Yang satu bilang batal, yang satu bilang nggak batal. Jelas mufid? Khilaf apa tadi? Khilafun apa? Nah, kan bengong. Kenapa bengong? Bersama saya atau tidak? Kamu ngetik apa di situ? Simak, dengarkan dengan baik. Apa Fakih? Khilafun apa? Hah? Fakih juga nggak memperhatikan. Ibad apa? Khilafun tadadiyun. Yang kedua disebut dengan khilafun tanawwu'i. Ta, nun, wawu, ain, ya. Atau khilafun mutanawwi'un. Yang pas khilafun tanawwu'iyun. Haris, apa? Tanawwu'i. Tanawwu'i itu macam-macam alias bervariasi. Tidak bertentangan, tapi bervariasi saja. Kita suka ribut tentang mengangkat jari. Illallah atau digerak-gerak. Ada juga yang digini-gini. Ya sudah, kalau ada dalilnya semuanya ambil aja. Apa susahnya? Kenapa ribut? Oh, yang benar yang gini-gini. Ya itu gak benar. Siapa bilang? Dua-duanya ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham tuh? Nah, yang tanawu'i ini sangat banyak sekali. Dan itu salah satu di antara sarana untuk memecahkan perselisihan. Supaya perselisihan itu tersalurkan. Tersalurkan yang satu ngambil ini silahkan, yang satu ngambil itu silahkan, yang satu ngambil yang ini silahkan. Selama argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan. Jelas? Baik, kembali ke firman Allah. Fakhtalafal ahzab. Fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Maka kecelakaan bagi mereka yang kufur dari hari yang telah ditentukan oleh Allah begitu agung. Pemandangan nanti hari yang begitu dahsyat. Kapan itu ya? Hari kiamat. Tadi ayatnya menunjukkan bahwa Allah tidak langsung menyiksa mereka tetapi memberikan kesempatan dan menangguhkan mereka. Ini kalau ditelusuri kata demi kata tentunya sangat banyak sekali. Cukup dengan beberapa saja usah sampaikan tadi. Ya. Dalam firman Allah tadi, "Fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumin 'adzim" itu tentunya ada korelasi yang bagus banget. Ketika Allah berfirman, "Fawailul lilladzina kafaru" dalam surat Az-Zukhruf, Allah berfirman, "Fawailul lilladzina zalamu." Ini korelasinya dengan surah lain. Ini surah Maryam dengan surah apa? Az-Zukhruf. Di dalam surat Az-Zukhruf masih terkait dengan Isa bin Maryam itu, Allah justru mengungkapkan dengan bahasa bukan kafaru tapi zalamu. Fawailul lilladzina zalamu min azabi yaumin alim. Maka celakalah bagi mereka yang zalim. Yang zalim itu muslim pun bisa zalim. Kalau kafir nggak ada cerita muslim kafir. Ya nggak? Kalau mau kafir-kafir jadi muslim-muslim. Setengah muslim, setengah kafir susah.
kecuali kufur amali namanya. Kufur dari sisi perbuatan. Dia muslim, tapi melakukan tindakan dan perbuatan kekufuran. Contoh apa? Kufur nikmat. Contoh nggak sholat. Muslim, tapi nggak sholat. Itu zalim. Nggak sampai termasuk dalam kufur. Kalau kufur sekaligus namanya kufur amali. Fakhassal aula atau fakhassal ula bilafzi kafaru. Sedangkan yang kedua zalamu. Wakil tal ayatani dalam apa sementara kedua ayat ini masih fi qissati Isa alaihi salam. Berada tentang kisah Isa alaihi salam. Wa tawa'udi man athbata lillahi ta'ala walada. Dan ancaman terhadap orang-orang yang menetapkan bagi Allah itu anak. Nah, tentu di sini kenapa yang satu bahasanya fawailul lilladzina kafaru? Tentu anak nukuskan al-kufru ablagu minadh-dhulmi. Kekufuran itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih bahaya dibandingkan dengan kezaliman. Setiap kufur pasti zalim, tapi tidak setiap zalim itu kufur. Bisa dipahami? Kemudian firman Allah Ta'ala yang lain, Asmi' bihim wa absir yawma yatunana lakin al-zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Firman Allah asmi' bihim wa absir ta'ajubun min hiddati sam'ihim wa absarihim yawma idhin. Menunjukkan ke apa ya? Kedahsyatan lah ya. Ketajaman pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka nanti di hari kiamat. Padahal waktu di dunianya mereka suka pura-pura dengan pandangan dan penglihatan mereka. Tapi di hari kiamat nanti semuanya pasti menyaksikan. Nggak ada yang bisa pura-pura lagi. Jelas? Pura-pura gimana? Kalau di dunia kan pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak ngeliat. Cuek aja dengan kebenaran yang Allah ceritakan. Allah jelaskan dalam Quran, pura-pura nggak dengar, diam saja dia. Tapi nanti di hari kiamat tidak ada satupun yang tidak mendengar apa yang sedang dikumandangkan nanti di hari kiamat. Kira-kira itu di antara inti yang saya sampaikan. Ya. Kemudian firman Allah, "Lakinnadh dhalimuna al-yawma fi dhalalim mubin." Dalam firman ini idharun fi maudhi'il idmar. Adanya penampakan di tempat yang justru saatnya disembunyikan. Is'aran bi'annahum dhalamu anfusahum asyadda dhulmi. Memberitahukan bahwa mereka benar-benar zalim terhadap diri sendiri dengan kezaliman yang sangat berat banget. Haitsu aghfalul istima wan nazar. Di mana mereka melalaikan pendengaran dan penglihatan mereka. Hina yanfa'uhum pada saat itu justru bermanfaat buat mereka. Jelas ya sampai di situ. Perhatikan anak-anakku sekalian. Allah sudah kasih tuh pendengaran, penglihatan. Jangan kalian pura-pura dengan pendengaran dan penglihatan itu. Jangan kalian abaikan pendengaran dan penglihatan itu anak-anakku sekalian. Sebab nanti daris di hari kiamat. Pendengaran dan penglihatan itu akan dihisab oleh Allah khusus. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Gimana? Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kamu tak punya ilmunya. Lihat Islam. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kamu ikut-ikutan aja tuh. Orang rame gini aku ikut.
Orang rame itu aku ikut. Jangan. Kenapa? Karena kata Allah, sungguh pendengaran dan penglihatan serta otak. Wal fuad nih otak. Otak sebagai perangkat yang bisa menyerap apa yang didengar dengan apa yang dilihat. Itu semuanya akram bakal dimintai pertanggungjawaban kata Allah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Goziah kupingmu bakal diminta pertanggungjawaban. Kupingnya dikemanain aja tuh lagi ngaji. Kayak tadi Mufid ditanya nggak dengar. Padahal Ustaz berulang-ulang ngomong dia cuek. Fit, perhatikan. Kuping itu bakal ditanya, mata bakal ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan otakmu itu bakal ditanya. Astagfirullah. Kemudian firman Allah Ta'ala, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Kembali lagi kita melihat dari sisi kata dan gaya bahasa. Firman Allah, يَوْمَ الْحَسْرَةِ. Udhifal yaum ilal hasrah. Hari ini atau hari tersebut itu disandarkan kepada penyesalan. Kan ada hari kesedihan, tahun kesedihan. Nah di sini hari penyesalan. Kenapa? Likathrati ma yahdutsu fihi min tahassudil mujrimin. Karena saat itu benar-benar sekali lagi siapapun yang pernah punya kezaliman sedikit saja. Tadi saya bilang zalim enggak? Kalau dia sudah dikumandangkan adzan, bahkan sudah qomat dia masih ngobrol. Zalim enggak? Ah, perhatikan. Daris. Perhatikan tuh. Kalau kamu Ustadz ingatkan, begitu adzan langsung berwudu cepat. Bahkan Ustadz ingatkan, sebelum adzan kalian sudah berwudu. Begitu adzan selesai kalian langsung sholat sunnah 2 rakaat maupun 4 rakaat, terutama yang sebelum zuhur itu sunnahnya 4 rakaat. Sesudah itu kemudian sholat siap-siap. Ini habis adzan, orang-orang sedang sholat sunnah, dia masih ngobrol di kamar mandi. Ngobrol di WC, ngobrol di tempat wudhu. Zalim nggak tuh? Jadi kezaliman itu jangan dianggap zalim jahat ke orang lain. Kamu itu saja sudah termasuk zalim anak-anakku sekalian. Jadi betapa banyaknya peristiwa kezaliman atau minta hasudil mujrimina dari penyesalannya orang-orang yang berbuat jahat alama farratu fihi min asbabin najah terhadap hal-hal yang bisa menyebabkan keselamatan mereka abaikan. Hal-hal yang bakal menyelamatkan itu justru mereka abaikan, tinggalkan. Mereka bakal menyesal nanti. Oh iya, kenapa aku nggak sholat? Fakana dzalikal yaum ka'annahu mimma ikhtassat bihil hasra. Seakan-akan hari itu benar-benar merupakan hari yang khusus, betul-betul merupakan hari penyesalan. Wa qila yatahassarul musii'u ala isaati, saat itu menyesallah orang yang berbuat buruk atas keburukannya. Bahkan tadi Ustaz sampaikan wal muhsin ala qillati ihsanihi. Azka, orang yang berbuat baik pun dia masih menyesal terhadap kurangnya perbuatan baik dia. Halo? Tadi yang satu sudah bawa, wah kaosnya udah dibengket, tahu dibengket, diikat, kemudian masukin batu, tetap saja menyesal. Itulah situasi nanti asa di hari kiamat. Semuanya pasti menyesal. Kecuali Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menyesal? Sebab mereka selalu merasa kurang. Iya, kenapa aku nggak berdoa? Kenapa aku kurang ini? Kenapa aku ini dan lain sebagainya?
Ya, begitu selesai salam, selesai wirid, mestinya sholat sunnah. Ini enggak, masih ngobrol atau tidur. Zalim tidak? Zalim. Ayo, mulai hari ini enggak boleh yang kayak gitu semua. Saatnya sholat cepat. Sholat sunnah dipercepat. Ya, baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Itulah gambaran Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Nah, yang terakhir firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu narithul ardu wa man 'alaiha wa ilayna yurja'un. Sungguh kamilah yang akan mewarisi seluruh bumi dan orang-orang yang seisinya. Orang-orang yang ada di atasnya. Dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Di sini ada penegasan. Ya, atau tadhyilun li khatmil qissati ala adatil Quran fi tadhyilil a'rad indal intiqal minha ila ghairiha. Wa afada hadha tadhyil التعريف بتهديد المشركين بأنهم لا مفر لهم من الكون في قبضة الرب الواحد. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam firman Allah ini ada ungkapan penutup kisah biasa dalam Quran. Selalu ada apa? Tadiyal itu asal dail itu buntut. Dikomentari lah, ada komentar ya tentang penutup daripada pembahasan di atas bahwasanya sering dipermasalahkan oleh orang-orang yang zalim kata mereka atau orang kafir kata mereka, ya nanti kan kalau udah mati mati aja, Allah juga kan nggak berbuat apa-apa. Siapa bilang? Justru saat nanti kematian manusia bakal dikembalikan pada Allah saja dan tidak bisa lari dari Allah Azza wa Jalla. La mafarra lahum minal kaun. Tak satu pun di antara mereka, terutama yang zalim, lari dari genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab Allah adalah yang maha menguasai seluruh bumi dan orang-orang yang ada di atasnya. Wa ilaina yurja'un. Di sini menunjukkan hanya kepadanya saja. Tak ada lagi izzati tempat kembali. Kalau di dunia kan kadang-kadang aku mau pulang ke Tasik, yang satu pulang ke eh, Bekasi, yang satu pulang. Banyak tempat pulang. Kalau nanti di hari kiamat, anak-anakku sekalian, nggak ada lagi tempat pulang kecuali hanya pada Allah. Semuanya wa ilaihi yurja'un. Hanya kepadanya Bapak Ibu sekalian kita akan kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingan tadabbur pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, masih ada waktu yang sangat leluasa untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu atau para santri yang ingin bertanya, berkontribusi, memperkaya kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilahkan. Yang sudah bersiap-siap sepertinya ada Prof. Masya Allah. Dipersilahkan Prof. Suaranya masih di mute Prof. eh, tentang bagaimana tool yang diberikan Allah kepada kita semua dioptimalkan, bahkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika kita tidak memanfaatkan dengan baik. Apa itu tadi sudah disampaikan, sam awal basara wal fuada kullu.
inilah alat yang diberikan Allah kepada kita semua untuk bagaimana mengaktualkan potensi yang diberikan Allah uh, kepada kita semua. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa potensi dasar manusia yang diberikan Allah kepada kita, kepada hambanya, itu kalau menurut saya itu sama. Potensi kecerdasan, potensi kemuliaan, potensi kejujuran. Tetapi bagaimana kita mengaktualkan potensi mulia, potensi kecerdasan itu, alatnya juga sama. Penglihatan, pendengaran, dan pikiran. Nah, sehingga inilah yang mengantar kita nanti berbeda tampil dalam kehidupan. Siapa yang memanfaatkan dengan baik tiga alat ini, itulah yang akan menjadi hebat mendekati potensi mulianya. Itulah yang akan menjadi cerdas. Itulah yang akan dimuliakan. Tetapi barang siapa yang memanfaatkan atau menggunakan tiga alat itu ke hal-hal yang negatif, ya, nah, itu buahnya juga akan dinikmati dan yakin bahwa itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga sekali lagi bahwa tiga alat ini menentukan pilihan hidup. Mau jadi mulia, memanfaatkan dengan baik, mencari ilmu, membaca, mendengar, merenung, eh, mau tergiring ke hal-hal yang negatif, ya hati-hati. Karena orang bisa korupsi, orang bisa selingkuh karena mata pendengaran, tapi sebaliknya orang bisa mulia karena mata pendengaran dan mata pikiran. Berdoalah anak-anak itu manfaatkan Al-Quran ini sebagai referensi untuk bagaimana kita mengaktualkan potensi mulia kita. Saya kira itu mungkin Pak Kie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Jazakallah Waalaikumsalam. khair jazak, Masya Allah. Ya, walaupun singkat tapi sangat tajam sekali bahwa anak sekalian, disinilah akuntabilitas seorang muslim ya. Accountable. Accountable itu seberapa seorang muslim itu tercatat dengan baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Terutama dalam mengelola berbagai fasilitas tadi ya, Prof ya. Ya, mengelola fasilitas pendengaran, fasilitas penglihatan yang Allah berikan. Nah, sistem pengelolaan itu ada pada kata syukur sebenarnya. Jadi, Prof, ya, cara mensyukurinya adalah kita mengelola dengan cara menggunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan itu tentunya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan perintah atau larangan Allah itu adanya di Quran. Lagi-lagi Ustadz hubungkan dengan surah Al-Baqarah ayat 185, Prof, di mana firman Allah terkait dengan Quran, ujungnya la'alakum tashkurun. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Kan intinya pada Qur'annya sebenarnya. Ya, bukan pada kata Ramadannya saja, tapi justru inti ayat itu ada pada bagaimana Allah muliakan bulan itu dengan diturunkannya Al-Quran dan ternyata supaya kamu bersyukur. Dengan kata lain, cara mengelola potensi itu yaitu dengan Al-Quran. Kalau kamu kelola dengan Quran, pastikan maka seluruhnya akan optimal. Otak kita dengan Quran itu optimal luar biasa. Ya, kemarin saya sampaikan kalau kita menghafal bahasa Arab hanya dengan 1.000 kosakata saja kita sudah bisa bicara. Bayangkan kosakata Quran tanpa pengulangan itu sampai 14.000, Bro. 17.000. 17.458 kata. Kosakata tanpa pengulangan. Kita bayangkan gimana nggak cerdas orang. Bagaimana seseorang tidak cerdas, kupingnya optimal, matanya optimal, dan otaknya itu optimal luar biasa. Itulah kenapa saya selalu dengan Prof menyampaikan anak-anakku sekalian para santri, kalian lebih serius lagi belajar Al-Quranul Karim. Ya, oke. Silakan yang lain. Ada yang memberikan pengantar, komen, atau pertanyaan? Ini hari ini pesertanya lebih sedikit lagi, cuma 20-an. Hari libur sepertinya Ustaz. Iya.
Apalagi Dipersilakan. hari libur, Pak Aceh. Hari libur emang pada kemana? Mau ikut demo May Day, Hari buruh. ya, demo hari buruh. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu, ada Pak Dr. Hendro, ada Pak Agus, dan yang lainnya yang Ya, ingin berkontribusi, silakan Pak dipersilahkan. Agus, Pak Hendro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Tadi kan Ustadz memperumpamakan kehidupan dunia yang penuh dengan penyesalan seperti seorang pemandu wisata yang mengajak wisatawan untuk masuk ke dalam gua yang gelap. Kemudian pemandu wisata bilang, ambillah sebanyak batu-batu yang ada di dalam gua tersebut. Terus daripada wisatawan ada yang ambil banyak, ada yang ambil dikit, atau bahkan ada yang sama sekali nggak diambil. Jadi pertanyaan saya, apa sih Seth yang mendasari wisatawan itu bisa patuh kepada seorang pemandunya? Kalau misalnya pemandunya diibaratkan seperti Allah Subhanahu wa taala yang memandu kehidupan dunia ini, terus kita jadi wisatawannya, apa sih Seth yang mendasari kita sebagai manusia bisa mematuhi segala perintah atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah rasa itu cinta atau takut, Ustaz? Apakah karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mematuhi dan bertakwa kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala? Ataupun karena rasa takut kita kepada Allah? Apakah dengan rasa takut tersebut kita bisa mematuhi segala bentuk dari perintah yang Allah kabarkan di Al-Qur'an? Kemudian kalau secara logika dan secara empiris mungkin sebagian kita pernah mengalaminya kalau misalnya kita lagi berwisata gitu. Kita bisa hal yang mendasari kita meyakini pemandu wisata tersebut karena kita meyakini betul kalau pemandu wisata tersebut yang paling mengetahui tempat wisatanya. Eh, jadi apakah cukup ya kita sebagai hamba cukup meyakini betul bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling maha mengetahui kehidupan dunia terus tanpa adanya rasa cinta dan takut. Karena kalau misalnya tadi kita jadi wisatawan, kita meyakini betul apa yang mendasari kita kepada pemandu wisatawan karena kita meyakini betul dia yang paling mengetahui tempat wisata. Tapi kita jelas kita nggak mungkin ada rasa cinta dan takut kepada pemandu wisata. Sekian. Baik, insya Allah. Itu seluruhnya berjenjang dan bertahap. Diawali dengan iman dulu. Iman itu percaya. Kalau kita sudah beriman alias percaya pada seseorang, tinggal keimanan itu ditingkatkan. Kepercayaannya sudah sampai batas mana? Kalau sekedar percaya, misalkan aku percaya dia itu manusia, ya udah. Tapi kalau kepercayaan itu terkait dengan seseorang itu juga dalam, nah itu nanti kepercayaan yang kemudian ditingkatkan menjadi ma'rifah, pengenalan. Mengenal betul. Tapi dasar segala sesuatunya percaya dulu. Karena kalau tidak percaya kamu tidak akan mengenal. Nah, dari pengenalan itu nanti kamu akan semakin dalam. Kenapa dalam ilmu tasawuf itu salah satu yang menjadi fokus ya dalam pengetahuan tasawuf itu adalah ma'rifah, mengenal betul. Kayak tadi misalkan karena dia sudah mengenal siapa itu pemandunya, maka dia betul-betul percaya sepenuhnya. Kalau nggak kenal ya enggak. Nah, sarana untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, insya Allah sangat-sangat lengkap dan sempurna. Mau kenal Allah dari sisi apa? Coba. Dari kebesaran, keagungan, dari sisi ajaran, dari sisi kekuasaannya. Kalau kita mengenal Allah secara sempurna, secara lengkap, sudah. Dari situ maka muncul setelah mengenal itu cinta nanti. Makanya ada orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal baru kita akan sayang. Tak kenal maka tak cinta. Kalau kita sudah kenal Allah yang sesungguhnya,
Termasuk saya hari ini sedang belajar mengenal Allah. Baru beberapa bulan ini aja mengenal Allah dengan baik. Ya, nah itu juga penting. Paham tuh? Jadi semua perangkat tadi ada dan bertahap. Ya, tak kenal maka tak cinta. Kalau kamu nggak kenal Allah, kamu nggak bakal cinta. Tapi kalau sudah kenal Allah, apalagi kamu sudah sampai pada tingkat tak satu pun yang terjadi di alam ini kecuali Engkau tahu ya Allah. Aku sedang begini, Engkau maha tahu ya Allah. Dan Allah itu maha sayang banget sama saya. Kalau kamu ingat dan kenal Allah itu maha sayang sama saya, apa sih alasan saya jauh dari Allah? Justru yang muncul rasa takut tadi. Takut apa? Takut jauh dari Engkau ya Allah. Takut kau marah, takut kau nggak suka sama hamba. Selalu begitu. Kan kalau sudah sampai pada tingkat mencintai kan gitu. Ya, takut dibenci oleh yang mencintai. Gitu. Nah, itulah kata kuncinya setelah mengenal adalah cinta. Dari cinta nanti silahkan masuk pada yang lain-lain. Rasa takut segala macam itu munculnya dari cinta dulu. Ya, walaupun ada orang tanpa cinta langsung ketakut bisa aja. Ya, cuman kan kalau hanya takut tanpa cinta, suasananya berbeda. Apa? Selalu merasa terpaksa. Itu pun masih boleh. Jadi muslim yang terpaksa, saya sholat, terpaksa saya puasa, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Daripada nggak sama sekali. Iya nggak? Gitu. Makanya cinta menjadi kata kunci yang sering disebut dalam Quran, bahkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buah iman terbaik itu adalah cinta. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilai mimma siwahuma. Sampai pada tingkat Allah dan Rasulnya adalah yang paling dicintai dibandingkan dengan yang lain. Makanya seorang sahabat yaitu Umar mengatakan, Ya Rasulullah, aku mencintai Allah dan Rasul dan engkau kecuali dari diriku. Kata Rasulullah SAW, La ya Umar, kau cintai Allah dan Rasul termasuk terhadap dirimu sendiri. Maka Umar pun mengulang, baik ya Rasulullah, aku mencintai Allah dan engkau di atas segalanya, termasuk terhadap diriku sendiri. Kata Rasulullah baru al-an. Sekarang ya, oke. Kalau belum sampai di situ, belum tuh, Fadli. Nah, proses ini, Ran, adalah proses yang panjang. Maka diperlukan waktu, kamu belajar lagi. Semakin, yang penting intinya kenali aja Allah itu siapa. Melalui nama-nama Allah, lihat melalui Quran, berbagai macam informasi dalam Quran maupun dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus pelajari. Insya Allah perlahan kamu akan mengenal Allah lebih jauh lagi. Kalau kamu sudah kenal siapa Allah. Dari sifat-sifatnya saja. Misalkan yang sering Ustaz sampaikan Allahus Somad. Itu aja kamu perdalam. Naam ya Rabb. Allahus Somad. Allah adalah tempat bergantung. Antas Somad. Ya Rabb. Saya ini kan hidup selalu bergantung, bersandar pada siapapun selalu. Jalan kaki aja saya bersandar ke ke tanah kan? Bersandar kemana? Ke tanah. Coba kalau nggak ada bumi, tanah. Bisa jalan. Nah, duduk bersandar ke kursi, tempat duduk. Tak ada tempat di mana kita tidak bisa bersandar. Seluruh hidup kita bersandar. Maka Allah menawarkan dirinya. Aku adalah as-samad, tempat kamu bergantung, bersandar. Kamu minta apa saja padaku. Kamu nyambung nggak dengan ayat itu? Kamu sudah nyambung belum bahwa Allahus Samad itu udah? Terus terang, dalam perjalanan hidup saya saja belum selamanya. Kadang-kadang kalau lagi merasakan Allahus Samad itu betul-betul dalam hati, ya Alhamdulillah saya bisa jalan dengan baik bersama Allah. Tapi ada kalanya kita lupa. Disitulah pentingnya zikrullah. Diingatkan lagi. Fadzakir. Ada yang mengingatkan. Ustadz jangan begini. Ustadz harus begini.
Ada yang mengingatkan tuh tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi Ran, memahami Quran itu harus terpadu kayak gitu. Satu kata dengan kata lain, konsep-konsep lain terpadu. Baru kamu dapat, ya, dapat isinya. Paham tuh? Hah? Jadi dipadukan tadi antara cinta dengan rasa takut, dengan iman, dengan semuanya dipadukan dan ditempatkan pada posisi yang benar. Itu cara memadukan sesuatu. Bukan ditumpuk. Ditumpuk nggak bagus. Tempatkan. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Itu yang disebut dengan knowledge management. Ya, manajemen ilmu itu di situ. Tempatkan ilmu cinta di mana, ilmu ma'rifah di mana, ilmu taat di mana, ilmu ini di mana. Posisikan semuanya dengan baik. Baru kamu akan menemukan keteraturan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Pak Lukman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, jazakallah. Mana dia? Ya, Pak Acang dibacakan. Hmm. Punya saya terlempar. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izin bertanya Ya Ustaz, tapi Allah. sedikit keluar dari konteks pembahasan pada hari ini. Di tahun 2010 ada seseorang meminjam dana temannya dengan nominal emas 10 gram. Setelah 10 tahun orang tersebut baru bisa mengembalikan dana yang pernah ia pinjam dari temannya. Namun ia hanya mempunyai dana berupa uang dan bukan emas. Pertanyaannya adalah apakah dia membayar hutangnya senilai emas waktu dipinjam 10 tahun yang lalu atau mengikuti harga emas pada tahun tersebut, Ustadz? Dan apakah ada unsur riba di dalamnya kalau dia mengembalikan dalam bentuk uang? Syukran, Ustadz. Ya, ikut ke akad. Akadnya apa? Kalau akadnya pinjam emas, maka bayar emas. Kalau akadnya pinjam nilai, bayar nilai. Misalkan pinjam emas, katakanlah 10 gram. Waktu itu harganya cuman 10 gram itu katakanlah cuman 2 juta. Ya. Nah, di situ pentingnya akad. Yang menentukan akad itu ibarat niat. Akadnya apa? Ya, kita pinjam emas atau pinjam duit, cuman dalam bentuk emas. Kata dia, misalkan aku pinjam duit yang berapa? Ya 5 juta aja. Adanya emas. Ya udah ya, aku pinjam duit dan emas ini akan saya uangkan. Ya udah, jadi pinjam duit di situ. Maka duit yang dibayarkan nanti. Bahwa nanti dengan kerendahan hati kita dan rasa berterima kasih mau nambahin silakan aja. Yang nggak boleh mengikat dari awal. Pinjaman itu kalau ngikat dari awal ada tambahan namanya riba. Kalau tidak mengikat dari awal, kita dengan sangat bahagia, senang dibantu, terus saya tambahin nggak masalah. Kayak tadi misalkan, ya pinjamnya duit, tapi saya bayar dengan emas, boleh, nggak apa-apa, gitu. Ya, tapi kalau akadnya itu adalah emas, ya harus dibayar emas. Ya, wallahu a'lam. Iya, boleh lagi lanjut. Ya, Bro. Sedikit. Tadi ini anak kita yang bertanya itu kelas berapa itu Pak Kiai? Yang bertanya tadi kelas 9, 10, SMA Ya kelas sudah, 1. saya menilai sudah cukup luar biasa itu berbobot caranya bertanya. Hmm. Dan ilustrasi tadi bagaimana yang disampaikan itu luar biasa. Dan tadi Pak Kiai sudah jawab, memang eh, apa namanya cinta keimanan, keyakinan, kepercayaan itu lahir ketika kita kenal siapa yang dicintai. Jadi memang di situ kuncinya. Nah, nah sehingga eh, bagaimana kita mencinta, bagaimana kita mengenal Allah. Saya sering sampaikan bahwa ada minimal 3 jalur. Kita kenal melalui ayat-ayat kauliah tadi yang sudah disampaikan Pak Kiai, memperkenalkan nama dan sifatnya dalam Al-Quran, bahkan memperkenalkan zatnya laisa kami. Tetapi ada jalur
di luar diri atau di luar ayat-ayat kauliah atau jalur melalui ayat-ayat kauniyah. Kita menerawang langit, mempelajari tanaman, mempelajari air, mempelajari hujan. Itu pasti kita bisa temukan eh, perbuatan mulianya Allah di ciptaannya. Begitu pula dalam diri kita. Kita merenung ke sel-sel tubuh, merenungkan jantung. Itu pasti kita temukan eh, perbuatan maha kuasanya dan maha mengaturnya Allah di dalam diri. Dalil yang saya gunakan Pak Kiai itu wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afalatu basirun. Nah, inilah mungkin jalur yang saya tempuh bagaimana mengenal melalui ilmu pertanian, melalui ilmu air. Karena besok ini hari pendidikan, saya tekankan lagi kembali bahwa pendidikan kalau dia benar, tidak mendikotomikan kaulia dengan kaunia. Itu bukan hanya mengantar kita jadi pintar dan cerdas, tetapi jalur atau tarika untuk mengenal Tuhan. Itulah tadi, mempelajari air secara mendalam, itu pasti kita temukan kebesaran Allah di balik air itu. Dan pasti ujung-ujungnya bahwa betul Allah itu maha memelihara seluruh ciptaannya. Karena ini semua harus hadir dalam kesadaran kita. Bagaimana ekosistem kehidupan yang saling bersambungan. Kita ini tergantung pada tanaman. Kita bergantung dari oksigen. Nah, kemudian bagaimana nanti itu kesadaran itu lebih komprehensif, memang dipadukan antara kaulia dengan kaumnya. Jadi sekali lagi bahwa besok hari pendidikan, mudah-mudahan ini bisa muncul lagi penguatan kembali, terutama kita di Al-Qudwa ini bahwa kuncinya adalah integrasi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Rob mengingatkan bahwa Allah juga menggambarkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, baik ayat-ayat qauliyah, itu yang paling utama, yang bersifat deduktif tuh Rob, sudah disimpulkan Ya, oleh Allah, dan ada ayat-ayat kauniyah yang bersifat induktif, di mana kita menyimpulkan. Nah, kesimpulannya nanti pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kesimpulannya itu sampai pada tingkat Rabb, kau tidak pernah ciptakan ini sia-sia. Yang kedua, annahul haq, bahwa dia adalah kebenaran. Ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyan annahul haq. Sehingga menjadi jelaslah bahwa Allah adalah maha benar, Allah adalah kebenaran. Baik, makasih kepada semuanya, Prof dan juga yang lainnya. Silakan Pak Aceng ditutup, sudah jam 7.38, udah lewat 8 menit. Baik, Ustaz. Baik Bapak Ibu dan para santri yang berbahagia, jam 7:38 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita cukupkan insya Allah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita akhiri, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri إلى الذين آمنوا الساعة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. dan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن Amin. طاعتك ما تبلغنا بها جنتك Amin ya Rahman. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا Amin. ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا Amin. تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا Amin. تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة وفي كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah khairal jaza kepada guru kita, kepada hadirin yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu wa taala, bertambah keberkahannya, dijaga kesehatannya dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Kiai. Ustaz Haji. Sama Prof. Ya, Beliau. jazakallah khair jaza. Jazakallah khairan katsira Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup semuanya.